Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bima Skuti Putra Yusuf dengan 3 digit NIM terakhir 048 dari kelompok 4 perilaku individu dan proses mental. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Fadiol Haq dengan 3 digit NIM terakhir 005 dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Mahira Hirunisa dari kelompok 4 dengan NIM 11211113307. Saya Audrika Zafira Mariam dengan NIM 044 dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Anissa Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 043. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit mengenai memori dan juga cara untuk meningkatkan memori. Happy watching! Dengan kemajuan teknologi saat ini, kemampuan menghafal seringkali dinilai sebagai suatu hal yang kurang penting. Bagaimana tidak? Kita dapat mengcapture suatu informasi dengan mudah, kemudian kita simpan dalam perangkat elektronik. Informasi itu bisa kita cek berulang kali tanpa perlu berusaha berarti. Namun, pernahkah kalian terpikir mengapa saat ini manusia masih membutuhkan kemampuan mengingat yang baik? Faktanya, keterampilan mengingat dapat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para mahasiswa. Kita dituntut untuk mengingat banyak materi dan informasi sebagai bahan evaluasi nanti. Dalam video ini, kita akan mengupas lebih jauh mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan keterampilan mengingat dan seberapa penting keterampilan itu dalam kehidupan sehari-hari. Definisi memori. Struktur ingatan dapat dibedakan menjadi 3 sistem. Yang pertama, sistem ingatan sensorik atau sensory memory. Kedua, sistem ingatan jangka pendek atau short term memory. Dan yang ketiga, sistem ingatan jangka panjang atau long term memory. Memori sensori mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Bila informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan, akan langsung terlupakan. Namun, bila diperhatikan, maka informasi tersebut ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek. Short term memory. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam proses memori, yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Jumlah informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek adalah relatif kecil dibandingkan dengan jumlah sangat banyak yang dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Bukti paling awal dari terbatasnya kapasitas memori jangka pendek atau immediate memory dikemukakan oleh Sir William Hamilton pada tahun 1800, yang menyatakan bahwa apabila Anda melemparkan segenggam kelereng ke lantai, maka Anda akan menemukan kesulitan untuk mengamati lebih dari 6 atau paling banyak 7 kelereng tanpa kebingungan. Long-term memory. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Hal-hal yang paling istimewa dari memori jangka panjang adalah kapasitasnya yang tidak terbatas dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir. Jenis memori. 1. Sensory memory atau SM. Memori ditangkap oleh indera dan belum dianalisis maknanya. Waktu yang diperlukan untuk menjadi sensory memory hanya 0,5 detik. Kemampuan sensory memory bekerja cukup besar, lalu dapat hilang karena pengaburan. 2. Short term memory atau STM. Memori yang ditangkap sudah diinterpretasikan oleh otak. Waktu yang diperlukan untuk menjadi short term memory hanya 15 detik. Kemampuan short term memory bekerja maksimal 7 kelompok dan dapat hilang karena pembusukan atau terdapat gang. 3. Long term memory. Memori yang ditangkap sudah diinterpretasikan oleh otak. Waktu yang diperlukan untuk menjadi long term memory bervariasi mulai dari jam hingga bulan. Kemampuan long term memory bekerja tak terbatas, lalu dapat hilang karena gagal memberi kode. Meningkatkan memori dapat dilakukan dari berbagai aspek, salah satunya melalui gaya hidup. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah berolahraga. Saat kita berolahraga, kita akan merasa lebih baik secara mental dan fisik. Berolahraga dapat mengurangi risiko demensia dan membantu meningkatkan daya ingat kita. Kedua, cukup tidur. Tidur nyenyak sangat penting untuk peningkatan fungsi kognitif seperti belajar, perhatian, dan konsentrasi. Tidur memainkan peran kunci dalam proses menghafal.
Saat kita tidur, jejak amnestik ditingkatkan, diaktifkan kembali, dan dimasukkan ke dalam penyimpanan memori jangka panjang. Ketiga adalah makan makanan sehat. Salah satu cara untuk meningkatkan fungsi otak adalah dengan makan makanan sehat atau mengikuti diet memori. Salah satu diet terbaik adalah diet MIND, yaitu Mediterranean Task Intervention for Neurodegenerative Delay, yang memerlukan banyak konsumsi buah beri dan sayuran hijau. Penelitian menunjukkan bahwa diet ini dapat membantu mengurangi tanda-tanda penyakit Alzheimer sebesar 53%. Yang keempat adalah mengelola stres. Memiliki sedikit stres sebenarnya baik untuk ingatan kita, namun memiliki stres kronis dapat menyebabkan hilangnya memori. Teknik peningkatan memori, metode Loci. Pada dasarnya, metode Loci merupakan cara meningkatkan memori yang menggunakan visualisasi untuk mengatur dan mengingat informasi. Metode ini mengasosiasikan objek tertentu dengan tempat-tempat tertentu. Metode Loci bermanfaatkan kemampuan otak khususnya bagian hipokampus untuk menguatkan ingatan dengan konteks spasial. Konklusi, memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disimpan di dalam otak. Memori bersifat sementara ataupun permanen. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, memori terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sensory memory, short-term memory, and long-term memory. Semakin ke sini, memang memori dianggap tidak terlalu dibutuhkan lagi. Namun, sebenarnya meningkatkan kemampuan memori juga merupakan sesuatu yang penting. Dengan adanya di video ini, kita jadi tahu cara meningkatkan memori melalui gaya hidup dan juga teknik untuk meningkatkan memori. Dan juga dijelaskan cara menggunakan teknik itu dengan baik dan benar agar membuahi hasil yang maksimal. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.